Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus, surat yang ke-10 yang kemarin sudah dijelaskan sampai pada ayat yang ke-5 dari surah ini. Ada bagian penting yang perlu disampaikan dari kitab tafsir Ibnu Katsir mengenai kalimat ini. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya, jadi saya ulangi sebentar firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kemarin sudah dijelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi, dialah yang ja'ala syamsa, telah menjadikan matahari itu diaan, bersinar, wal qamara, dan dialah juga yang telah menjadikan bulan itu nuron, bercahaya, wa qaddarahu, dan dia telah menetapkannya, telah menetapkan bulan itu manazila, pada berbagai kedudukan atau galaksi, buruj, lita'lamu, supaya kalian mengetahui, adadas sinin, perhitungan tahun-tahun, wal hisab, dan hisab, perhitungan tanggal 1 masuk, tanggal 1 Ramadan masuk, tanggal 1 Syawal masuk. Nah, hisab itu ya, ilmu falak. Lalu Allah berfirman, ma khalaqallahu dzalika, ma khalaqallahu, tidaklah menciptakan, Allahu, Allah itu, maksudnya tidaklah Allah menciptakan. Jadi susunan bahasa Arab selalu begitu ya Bu, berbeda dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita itu hukumnya hukum DM apa MD? Menerangkan dan diterangkan ya. Kalau DM diterangkan dan menerangkan. Ini yang menerangkan, ini diterangkan. Jadi tidaklah menciptakan Allah, itu kalau bahasa kita. Jadi yang menciptakan itu Allah itu diciptakan, gitu kan. Tapi maknanya dalam bahasa kita, ma khalaqallah, tidaklah Allah menciptakan. Begitu susunan bahasa Arab begitu memang. Kata kerjanya dahulu baru pelakunya. Kalau bahasa Indonesia kan pelaku dulu baru yang dia lakukan, subjek dulu baru predikatnya. Kalau bahasa Arab kebalikannya. Ma khalaqallah, makanya kalau kita menerjemahkan secara global, secara maknawi, ya harus jangan perkata begini. Kalau perkata ini dalam rangka belajar. Jadi saya ulangi gininya, huwa, dia, alladzi, yang, dia ini siapa? Sudah diterangkan, dia sini maksudnya Allah. Alladzi, yang. Nah, ini penjelasan dari huwa tadi ya. Ini apa namanya silah ya, kata penghubung.
Dia yang ja'ala telah menjadikan asyamsa matahari diaan bersinar. Ya, wal qamara dan bulan nuron bercahaya. Wa qaddarahu dan dia juga yang telah menetapkannya manazila pada berbagai kedudukan. Bulan ditempatkan Allah pada berbagai macam kedudukan dalam satu tahun. Ya, lita'lamu supaya kalian mengetahui adadas sinin perhitungan tahun-tahun itu wal hisab dan mengetahui ilmu hisab. Lalu setelah Allah menciptakan bahwa Dia yang menciptakan matahari dan bulan dan sebagainya ini, di belakangnya Allah menyatakan ma khalaqallahu. Nah, ini ma tidak khalaqa menciptakan Allahu Allah. Kalau kita menerjemahkannya ma khalaqallahu tidaklah Allah menciptakan zalika itu apa? Kalau sebagian tafsir mengatakan itu ya ini matahari dan bulan dan kedudukan bulan setiap tahunnya. Nah, dengan berbagai galaksinya itu tadi. Ada 12 buruj ya. Ada 12 galaksi. Terus itu sebagian tafsir yang lainnya mengatakan ma khalaqallahu zalika tidaklah Allah menciptakan itu. Zalika ini dikembalikan kepada semua yang Allah ciptakan, bukan hanya matahari dan bulan. Dan semua ketetapan Allah. Jadi yang Allah jadikan dan yang Allah tetapkan itu semua ya, tidaklah Allah menciptakan itu semua illa bil haq kecuali dengan benar. Makna dari Allah tidak menciptakan semua itu dengan benar diterangkan oleh para ulama seperti ini, Bapak-bapak. Ini sudah nyambung belum nih? Sudah bisa mengikuti omongan ini ya? Nah, ini bunyi ayatnya kan seperti ini loh. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq gitu. Kemarin ini sudah diterangkan yang berwarna-warni ini. Sekarang kita sampai pada penjelasannya Ibnu Katsir. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan itu semua kecuali dengan kebenaran, dengan benar. Maksudnya yaitu lam yakhluqhu. Allah tidak menciptakannya. Tidak menciptakannya maksudnya tidak menciptakan matahari, tidak menciptakan bulan dan apa saja yang Dia ciptakan. Jadi Allah tidak menciptakannya, tidak menciptakan apa yang Dia ciptakan illa bil haq kecuali dengan benar, maksudnya abasan dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan semua makhluknya ini dengan sia-sia, tidak. Tapi ada maksud yang benar, ada satu pesan yang benar atau kebenaran yang Allah akan sampaikan kepada manusia ini. Nah, jadi lam yakhluqhu abasan, Allah tidak menciptakan semua makhluknya itu tadi dengan sia-sia, bahkan lahu baginya, maksudnya bagi ciptaan Allah itu hikmatun, ada hikmah azimatun yang besar. Ada hikmah yang besar dalam semua ciptaan Allah. Ya, hikmatun azimatun fi dzalika pada semua itu tadi, pada semua ciptaannya. Wa hujjatun dan ada hujjah, ada alasan balighatun yang notok, kalau bahasa Jawanya notok. Notok itu ya sudah full sudah. Ada alasan yang tidak bisa dibantah lagi. Alasan yang mematikan sudah, melumpuhkan lawan bicaranya. Jadi itu makna dari tafsir ayat ma ja'alallahu dzalika illa bil haq. Tidaklah Allah menjadikannya kecuali tidaklah Allah menjadikan semua itu kecuali dengan benar, maksudnya tidak dengan sia-sia. Dalilnya adalah kama qala sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, kama sebagaimana qala telah berfirman dia siapa? Dia Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat lain. Ini suratnya yang saya mau sampaikan ini ya, nanti di sini nih. Nomor 1 ini surat Shad ayat 27. Ya, di sini isinya biasa. Kalau di bawahnya ini lebih bagus lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat 27 seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Ini surat Shad. Allah berfirman dalam surat 38 ayat 27 ini yang mirip-mirip dengan ayat ini tadi. Kalau tadi di sana berbunyi wa ma ja'alallahu dzalika illa bil haqq, gitu kan? Tidaklah Allah menjadikannya kecuali dengan benar. Di ayat yang lain Allah berfirman wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma, dan tidaklah khalaqna kami Allah menciptakan as-samaa'a langit itu dalam bentuk isim mufrad ini. Kalau isim jamaknya as-samawati itu ya, as-samawat. Ya, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, dan tidaklah kami Allah menciptakan langit wal arda dan bumi itu, wa ma bainahuma, dan apa saja bainahuma di antara keduanya. Jadi apa saja yang ada di antara langit dan bumi, nah bisa kita bayangkan semua yang ada di langit ya, langit yang sebetulnya ada 7 lapis itu, yang bertumpuk-tumpuk itu bersusun, dan bumi ini dengan segala yang ada di muka bumi, segala yang ada di bumi ini kan macam-macam Pak, ya, apalagi zaman sekarang ada berbagai negara, ada berbagai kota, ya, itu semuanya yang Allah ciptakannya, apa yang ada di bumi ini, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilah, dengan batil, dengan sia-sia. Enggak, tapi dengan benar, tidak dengan sia-sia, tidak dengan maksud yang batil tanpa ada tujuan, tidak. Lalu Allah menyatakan dzalika dhannul ladzina kafaru, dzalika itu yang menyangka penciptaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya hanyalah peristiwa alam biasa, yang tidaklah dzannu menyangka, ya, menyangka tidaklah menyangka alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, ya. Kalau orang-orang kafir menyangka, mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi ya hal biasa. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu peristiwa alam biasa itu. Ya matahari ya memang begitu, itu terbit di timur, tenggelam di barat. Tiap bulan selalu muncul galaksi-galaksi tertentu yang jumlahnya ada 12, yang kemarin sudah diterangkan dalam tafsir Al-Bahawi dan dalam tafsir Jalalain. Ada 12 galaksi yang namanya sudah disebut dalam bahasa Arabnya Al-Hamal itu Aries, Al-Thawr Taurus, Al-Jauza Gemini, Was-Saraton itu Cancer, Wal-Asad Leo, Was-Sumbulah ini Virgo, ya, kemudian Wal-Mizan Libra, Wal-Aqrab Scorpio, Wal-Qaus Sagittarius, Wal-Jadyu ini Capricornus, ya, kemudian Wad-Dalwu Aquarius, Wal-Hut ini Pisces. 12 galaksi ini biasa, setiap bulan ada galaksi itu. Ya, mereka menyangka biasa saja, tapi tidak orang beriman. Makanya orang beriman diajari oleh Allah bangun tidur, tidak diam saja. Aduh, saya lupa tadi hari ini tidak membaca. Ya, karena bangunnya agak terlambat, cepat. Akhirnya lupa membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran itu. Ya, yang di sana ada berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil itu ya. La ayatil liulil albab itu, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi la ayatin itu ya, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang beriman.
Kalau orang kafir yang mengatakan peristiwa biasa saja. Makanya Nabi melihat ketika baca itu melihat ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Lalu diteruskan di belakangnya. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang yang beriman dan seterusnya ya. Nah, ini tadi kalau dalam ayat surat Shad tadi diterangkan dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang yang kafir, itulah orang-orang kafir yang menyangka bahwa penciptaan apa saja yang ada di alam semesta ini adalah peristiwa alam biasa, padahal tidak. Maka Allah bilang di belakangnya, fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Fawailun, makan celakalah, neraka wailah lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir-kafir itu, minan nar, karena neraka. Celaka orang-orang kafir itu yang ngomong peristiwa penciptaan langit dan bumi ini atau peristiwa apa yang di alam semesta hanya peristiwa biasa, peristiwa alam biasa. Nah, tapi ada ayat Allah di sana. Matahari terbit dari timur dan barat, dari timur dan tenggelam. Iya betul, tapi itu kamu lihat bergeser itu matahari itu. Mula-mula pas di garis khatulistiwa, bujur lintang utara selatan. Ya, dari bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan kan, terbit dari timur, dari bujur timur sana ke barat. Itu tiap hari berubah itu. Nanti ada pada bulan-bulan tertentu dia agak bergeser ke arah utara, ke arah lintang utara. Sekarang ini dia bergeser di arah selatan. Makanya rumah saya yang sebelah sini kalau pagi enggak kepanasan sebelah sini. Ini selama 6 bulan nanti ini. Nanti akan selama 3 bulan menuju lintang lintang selatan, nanti balik lagi dia 3 bulan berikutnya balik lagi ke posisi di tengah-tengah. Nah, tepat di bertemu dengan titik khatulistiwa. Ya, terus nanti dia bergeser lagi di 3 bulan berikutnya ke sana ke arah utara, terus balik lagi. Nah, matahari makanya kadang-kadang muncul terbit dari timur menyinari garasi saya. Sekarang sudah enggak ini. Nah, kalau 3 bulan mobil sampai dijemur situ terus kena matahari terus ya catnya rusak. Catnya rusak, makanya ya diakali bagaimana supaya tidak banyak kena sinar matahari biar awet mobilnya kalau punya mobil. Kalau nggak punya mobil ya nggak mikirin itu. Dah kembali ke sini ya. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir itu karena mereka nanti masuk neraka. Jadi orang kafir itu nanti pasti masuk neraka, Pak. Makanya kita jangan jadi orang kafir itu ya. Ini surat Shad. Nah, ini surat Shad. Di sini ya Ibnu Katsir masih membawakan lagi. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala. Ini penjelasan seperti ini dalam tafsir Al-Baghawi enggak ada, dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari enggak ada, dalam tafsir Jalalain juga enggak ada, dalam tafsir-tafsir yang lain itu enggak ada. Hanya dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu piawainya Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena beliau banyak baca. Penjelasan seperti ini ada dalam kalangan para ulama ahli tafsir. Kalau mau baca, kalau enggak pernah baca ya enggak tahu. Ya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala dalam surat Saba, ini yang bagus ayat ini nih. Surat Al-Mu'minun, Ya. Surat Al-Mu'minun nanti bagus lagi di surat Saba, kalau enggak salah ada lagi di belakang surat Saba ya. Kalau di sini enggak termuat. Surat Al-Mu'minun, ini surat Al-Mu'minun. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, bunyinya begini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un.
Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini ayat 115 dan 116 dari surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Di ayat 115 Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum, apakah maka kalian menyangka, apakah maka kalian mengira, annama bahwasanya khalaqnakum, kami menciptakan kalian wahai manusia, abasan dengan sia-sia, dengan batil, dengan tidak ada tujuan apa-apa. Nah, ini bukan kata tanya, tapi istifham ingkari. Ini bukan kalimat tanya, tapi kalimat tanya untuk mengingkari. Kalau manusia mengira bahwa Allah menciptakan mereka sia-sia, hidup kemudian mati, hidup mati itu biasa, udah nggak ada apa-apa lagi, sudah mati ya sudah selesai. Apa kamu mengira begitu? Enggak. Allah tidak menciptakan kalian untuk seperti itu, enggak. Wa annakum, dan apakah kalian semua mengira bahwasanya ilaina, kepada kami. Jadi wawu sini wawu ataf ini ya. Wawu ataf jadi dikembalikan ke kalimat sebelumnya. Kalau di sini kalimat sebelumnya berbunyi, apakah maka kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwasanya annakum, bahwasanya kalian ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak akan kalian dikembalikan. Apa kalian mengira kalau kami ciptakan terus mati terus sudah selesai? Kalian mengira bahwa tidak akan kembali kepada kami? Oh enggak, kan akan kembali kepada kami. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan semua akan dikembalikan semua kepada Allah. Terus kata Allah berikutnya, fata'alallahul malikul haqq. Fata'alallah, maka maha tinggilah Allah, al-maliku, raja, al-haqqu, yang benar. Allah itu al-malikul haqq. Di sini dijadikan, saya baru dengar ya semenjak di Kalimantan ini, antara adzan dan qomah itu sering ada nyanyian, orang-orang itu bernyanyi atau bersenandung. Apa? Al-malikul haqqul. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, la ilaha al-malik. Gimana ulangi? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, la yaghfirudz dzunuba illa rabbul alamin. Terus la ilaha illallah al-malik. Itu loh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Nah, shadiqul wa'dil amin. Itu karangannya ulama, bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi bagus. Tapi cuma zaman dijadikan sebagai satu amalan sunnah. Ya, itu amalan itu hukumnya mubah, enggak sunnah. Kalau sunnah itu Nabi yang mengerjakannya. Ini kita yang mengerjakan karena saking senangnya kita kepada Allah, saking senangnya kita kepada Rasul, kita memuji-muji Allah dan memuji-muji Rasul. Nah, enggak apa-apa. Tapi di sini enggak biasa, jadi jangan dibaca di sini. Tempat lain silakan gitu. Ya, karena ini enggak biasa, jangan enggak usah ikut-ikutan gitu. Tapi itu jangan dicela. Enggak apa-apa, ya. Nah, jadi Allah itu fata'alallahul malikul haqqu, ya, maka maha tinggilah Allah, raja yang benar itu. Allah itu al-malikul haqq.
Al-Malikul Haqqul Mubin. Ditambahi mubin barang. Ya, Allah itu raja yang benar, yang nyata kebenarannya. Enggak seperti raja-raja sekarang ini. Raja-raja sekarang ini kan enggak benar semua itu. Kalau enggak bohong, korupsi. Kalau enggak korupsi, mengingkari janji. Gaweane itu tok wis. Bohong, korupsi, ingkari janji. Bohong, korupsi, ingkari janji. Udah. Itu kerjaannya Malik-Malik sekarang ini. Raja-raja sekarang ini. Dimanapun mereka berada. Terus la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali dia. Dia siapa? Rabbul Arsyil Karim. Pemilik arsy yang mulia. Ini loh Pak. Apa kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian dengan sia-sia? Enggak. Kita ciptakan itu dengan makna, dengan maksud tujuan yang benar. Yaitu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Ingat itu, kita semua akan kembali kepada Allah. Maka berbuatlah yang baik di muka bumi ini selagi masih hidup ini. Karena semua yang kita lakukan, perbuatan apa saja yang kita lakukan, dan ucapan apa saja yang kita ucapkan, nanti akan disoal oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza qara'al qari', apabila seorang qari telah mengucapkan atau telah membaca, atau Nabi di hadis yang lain mengatakan idza qara'al imam, apabila seorang imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi mengatakan apabila seorang imam atau seorang pembaca sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa yang kamu harus ucapkan? Nabi mengatakan faqulu, maka ucapkanlah amin, bukan qabul. Ini masalah agama ini. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, begitu, bukan qabul. Enggak ada qabul, aku sing gawe. Kamu yang bikin itu. Kalau Nabi menyuruh mengatakan amin gitu. Amin apa? Ya amin, kabulkanlah permintaan kami. Itu amin. Ingat itu amin ya, ingat amin. Nah, bukan qabul, bukan. Qabul aku wis gawe itu. Kalau cuma siapa namanya? Mana orangnya ini? Pak Haji Rahmat mana? Oh, enggak ada. Pak Haji Rahmat keluar atau Pak D Sugeng keluar dari sini. Ada makanan minuman banyak. Qabul. Ya, enggak apa-apa itu. Cuma bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kok enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, atau Nabi mengatakan apa namanya? Itu loh. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ucapan aminnya ketika dia sholat bersama imam bertepatan dengan ucapan malaikat mengucapkan amin, maka diampunilah dosa-dosanya. Jadi mengucapkan amin ketika kita sholat jamaah itu harus bareng sama imam. Ya, harus sama, bareng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan mendahului imam. Imam baru belin, baru tarik napas. Kamu sudah amin, sudah mendahului imam itu, sudah mendahului imam, enggak boleh. Tunggu dulu, imam kan mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Harus bareng makmum dengan imam. Itu yang diperintahkan oleh Nabi begitu. Terus juga Nabi mengatakan apa namanya? Nabi menyuruh kita mengucapkan amin. Kalau Nabi berdoa, harus ucapkanlah oleh kalian amin. Itu. Jadi Nabi berdoa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, amin. Gitu. Enggak ada qabul enggak ada. Enak wae menungso iki. Ada aja manusia ini ya.
Tapi memang manusia itu harus begitu, Pak, harus macam-macam. Ya, memang di dunia ini macam-macam, tapi di akhirat nanti manusia cuma ada 2 golongan saja. Golongan orang beriman, golongan kafir. Dan golongan munafik dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan kafir, padahal mereka sholat, mereka haji. Mungkin juga Habib juga. Tapi dimasukkan golongan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau di dunia ini ya macam-macam. Golongan kafir jenisnya ya macam-macam, aneh-aneh gitu ya. Nah, ini dia sampaikan oleh Ibnu Katsir dalam menerangkan bahwa ma ja'alallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menjadikan itu semua kecuali dengan benar, tidak dengan sia-sia, tidak dengan tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan janganlah kalian mengira bahwa kalian kepada kami tidak akan dikembalikan. Jangan. Ini ya. Lalu yang berikut, yang terakhir, firman Allah ini, kalimat yang terakhir ini kan, ini harusnya merah warnanya ini. Ini ayat yang sedang diterangkan. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yufassilul ayati, dia Allah itu menjelaskan, menerangkan al ayati, ayat-ayat itu liqaumin, untuk kaum, untuk orang-orang yang ya'lamun, mereka mengetahui. Ya, yang dimaksud dengan dia Allah menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui, maksudnya kata Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, yufassilul ayat, Allah menjelaskan ayat-ayat itu, yakni bayyanal ayat, Allah menjelaskan ayat-ayat itu, yaitu ayat-ayat minal Quran, ayat-ayat dari Al-Quran ini, li alamatil wahdaniyati, untuk alamat, tujuan, untuk tujuan al-wahdaniyati, kepada kemahaesaan Allah. Jadi Allah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini ya untuk menunjukkan kemahaesaan Allah. Ada matahari, ada bulan. Siapa yang menciptakan matahari? Tidak ada lain kecuali Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Tidak ada lain kecuali Allah. Tuh. Bukan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan selain Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan selain Allah itu bisa mati. Tapi Allah nggak bisa mati. Ya. Alam semesta ini peristiwa pergantian siang dan malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang kafir ya biasa, matahari terbit ya biasa, siang datang malam habis pergi biasa. Kalau kita enggak, di siang hari matahari mau terbit ini, sebelum matahari terbit kita berzikir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Itu doanya seperti itu. Asbahna, kami berpagi hari, wa asbahal mulku lillah, dan berpagi hari kerajaan Allah ini semuanya karena Allah. Asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, kepunyaan dialah kerajaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan dialah segala pujian. Itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Terus berdoa, Rabbi, ya Allah Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepada Engkau, hamba mohon kepada Paduka ya Allah, khaira ma fi hadzal yaum, yang baik saja pada hari ini, yang baik saja yang ada pada hari ini. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu, dan yang baik saja sesudah hari ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, kepada Paduka ya Allah, min syarri ma, dari semua yang buruk apa yang fi hadzal yaum, ada di hari ini,
wa syarri ma ba'dahu, dan apa saja yang buruk yang ada sesudah hari ini. Berdoa gitu, kita minta yang baik-baik dan berlindung kepada Allah dari yang tidak baik. Itu di situ tersirat kalau Anda bacanya sungguh-sungguh. Kan kita minta sama Allah yang baik-baik. Kalau kita sedang punya usaha, hari ini kita usaha, hari ini saya mau berusaha, usaha baru ini. Kita minta sama Allah yang baik. Yang baik dari usaha adalah berhasil. Yang tidak baik dari usaha adalah enggak berhasil atau bangkrut. Ya, kalau saya kan kerjanya tidak berusaha, saya kerjanya jual jasa. Kalau pengusaha kan jual barang, ya toh, mengusahakan barang, memproduksi barang, mengedarkan barang. Nah, kalau saya menjual jasa, kerjaan saya nggak bisa dagang, nggak bisa saya. Sudah coba berkali-kali, nggak bisa. Itu kalau beli selalu kemahalan, kalau jual selalu kemurahan. Ya kan nggak pernah untung kayak begitu. Udah berkali-kali saya mau jualan, bercita-cita, wah nggak cocok, saya nggak bisa. Ya masih bisa jual jasa. Jadi dari jangan jasa itu dapat rezeki. Ya minta kepada Allah, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal. Bukan hanya ya Allah, hamba minta kepada paduka yang baik saja hari ini. Ya, dapat jual jasa, laku jasanya dibayar jasanya, dan tidak menjumpai yang buruk-buruk dalam pekerjaannya. Kan kadang-kadang kita berjumpa dengan hal yang tidak baik dalam pekerjaan kita. Kita misalnya yang baik-baik kok, dan berlindung kepada Allah dari yang buruk-buruk. Jangan sampai pada waktu kita jualannya dicuri orang, diutang, utangnya nggak dibayar. Nah itu kan nggak enak. Jangan sampai. Makanya tiap pagi sebelum matahari terbit berdoa seperti itu. Nanti sebelum matahari terbenam berdoa. Makanya ada zikir pagi dan petang tuh panjang sekali zikirnya itu. Nah kembali ke sini Pak ya. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dia Allah sedang menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti, itu yang mengerti bahwa peristiwa alam ini semuanya ditunjukkan oleh Allah untuk menunjukkan kemahaesaannya. Karena yang menciptakan matahari hanya Allah. Itu hanya Allah yang Maha Esa. Yang menciptakan bulan juga begitu, yang mengatur perjalanan matahari dan bulan juga begitu, yang mengatur apa saja yang ada di antara langit dan bumi juga Allah, yang mengatur angin juga Allah, yang mengatur turunnya hujan juga Allah. Jadi liqaumi ya'lamun maksudnya liqaumi yusaddiqun, untuk bagi kaum yang membenarkan. Yang pertama maksudnya membenarkan Islam, membenarkan Allah, membenarkan Rasul. Atau liqaumi ya'lamun maksudnya liqaumi yatadabbarun, untuk kaum yang mau tadabbur. Tadabbur adalah membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya. Makanya sudah sekalian, majelis ini kita selenggarakan sama-sama, kita selenggarakan dan kita pelihara sama-sama majelis ini dalam rangka kita berusaha menjadi orang-orang yang tadabbur kepada ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'an tapi mengerti maknanya, faham maknanya, bukan hanya sekedar bertemu kemudian ngaji. Sekali ketemu ngaji, baca surat-surat, habis itu pulang selesai. Terus ditanya itu tadi surat apa? Tahu namanya. Terus maknanya apa? Enggak tahu. Loh, jangan. Kita baca surat Al-Waqiah harus tahu maknanya. Kita baca surat Tabarok harus tahu maknanya. Kita baca surat Yasin harus tahu maknanya. Gitu loh. Itu tujuan kita mengaji di sini tuh untuk itu. Jadi tidak hanya sekedar bisa mengaji, tapi bisa memahami makna ayat-ayat ini. Yang terakhir pada ayat yang ke-6 dalam kelompok surat Yunus bagian pertama 1 sampai ayat 6 ini, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-6, Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatil liqaumin yattaqun. Ini seperti surat Al-Imran, mirip ya. Cuma di sana bunyinya Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Gitu kan? Ulil albab itu siapa? Ulil albab ya liqaumin yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Ya, inna sesungguhnya fi ikhtilafi di dalam perselisihan pergantian al-laili malam wan nahari dan siang
wa ma khalaqallah, dan apa saja yang Allah ciptakan, fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yattaqun, bagi kaum yang mereka bertakwa. Apa maksud ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah, dan sembuhkanlah semua penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak dan barokah ya Allah. Dan berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan dunia kami, dan urusan akhirat kami. Berilah kami semua istiqomah serta husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.